Hiduplah, hiduplah, hiduplah. Tring. Ya, kembali ke channel kita yang tercinta ini. Hehehe. Bagaimana puasanya? Lancar kan? Kali ini saya akan melanjutkan apa sih yang terjadi setelah penciptaan bumi itu terungkap ya, dari video saya yang sebelumnya. Kan memang karena saya baru putus-putus kemarin itu, kan baru sampai ke tahap bagaimana pembentukan bumi. Namun saya belum menjelaskan apa terjadi setelah itu. Setelah itu mungkin akan saya jabarkan di episode kali ini, yaitu Evolving Life. Apa sih yang mendasari saya membahas seperti ini? Karena memang kita tahu Bumi ini memang hanya satu-satunya planet yang berada di alam semesta yang kita ketahui memang penuh dengan makhluk hidup. Namun banyak sekali makhluk hidup yang berada di bumi kita tercinta ini. Diperkirakan oleh ilmuwan ada sekitar 1 miliar spesies yang ada di bumi ini untuk sekarang ini ya, untuk detik ini juga. Namun kita hanya bisa mengidentifikasi hanya sekitar 1, berapa juta gitu aja. Itu pun masih banyak hal. Itu pun hanya yang hidup hari ini, yaitu banyak bentuk kehidupan hewan, tumbuhan yang kita ketahui saat ini. Itu hanya mencakup 1% dari 100% keseluruhan makhluk hidup yang pernah hidup di bumi ini. Yang mana maksudnya yaitu 99% kehidupan di bumi sudah telah lama punah. Namun bagaimana sih, kenapa kok banyak sekali spesies yang ada di muka bumi ini dan gimana ceritanya? Mungkin akan saya jabarkan untuk dari sekarang. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di video kali ini. Berbicara tentang kehidupan, apa sih kehidupan itu? Ya, tidak lepas dari ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Apa sih ciri-ciri yang membedakan antara benda mati seperti ini benda mati, namanya batu. Semua juga tahu kali. Tapi apa yang membedakan batu dengan saya? Ya, saya makhluk hidup, dia makhluk mati. Oh, sorry pemirsa, agak jelek. Jadi memang apa sih yang membedakan secara fundamental dari saya dengan batu? Mungkin bukan rupanya ya, kalau saya jelek dia ganteng. bukan. Tapi yang terpenting adalah apa saja penyokong materi yang bisa dikatakan, ciri-ciri yang bisa dikatakan oleh makhluk hidup itu sendiri. Yang pertama, yaitu saya jabarkan, yaitu dia tersusun oleh sel satu maupun lebih. Kenapa kok sel? Ya, kita tahu sendiri, sel itu merupakan susunan dari bangunan atau istilahnya batu bata yang merupakan fondasi dari makhluk hidup itu sendiri. Yang mana kalau kamu nggak punya sel, ya kamu dinamakan benda mati. Tapi kalau kamu punya sel, meskipun cuma satu saja, itu artinya kamu sudah bisa dikatakan atau dikategorikan dengan makhluk hidup. Kemudian yang kedua, yaitu adalah kamu menyerap energi. Ya, ini energi itu kamu bisa menyerap dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Saya rasa nggak perlu saya jabarkan terlalu jauh. Kamu makan, kamu tidur, kamu bernapas, kemudian kamu mengeluarkan tinja di toilet. Kamu merasa pipis dan sebagainya, itu bukti kalau kamu itu sedang membuang energimu untuk beralih menjadi energi yang lebih
berdaya guna. Ya itulah ciri-ciri makhluk hidup. Kamu bisa menyerap energi dari lingkunganmu, kemudian kamu menggunakannya, kemudian beralihlah ke energi yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu adalah kamu bisa bereproduksi. Ya, nah ini tujuan kawin ini. Siapa sih yang nggak mau mempunyai anak? Kalau dengan anak itu kamu bisa melanjutkan generasimu, kamu bisa lestari spesiesmu sehingga kamu tidak bisa dikatakan punah. Walaupun kamu mati, kamu masih punya penerusnya. Ya itulah namanya reproduksi. Artinya menjaga keberlangsungan spesiesmu sendiri, menjadi mempunyai anak keturunan dan tetap lestari di jagat raya ini. Itulah ciri yang ketiga. Yang keempat yaitu sebentar saya mikir dulu ya. Ya, yaitu kamu memiliki kemampuan untuk tetap. Ya, maksudnya tetap gimana sih? Ya, kalau kamu manusia ya kamu tetap wujudnya manusia. Gak mungkin dong kamu jadi seperti batu tadi, beralih menjadi keras kulitnya seperti batu, kan nggak bisa dihancurkan dan sebagainya. Oh, itu tidak bisa. Setidaknya harus ada urutan bagaimana kamu merespon gitu. Yang mana itu kamu apa sih membedakan kamu dengan batu itu sudah sangat jelas. Artinya apapun itu kau tetap manusia, seterusnya tetap manusia. Walaupun ada yang berubah dari kamu tambah jutek, kamu tambah sombong, kamu tambah kaya dan sebagainya, tetaplah kamu tetap manusia. Itulah makhluk hidup. Gak bisa dikatakan, oh ini kucing jadi anjing, anjing jadi gajah, gajah jadi semut dan sebagainya. Itu tidak mungkin karena makhluk hidup itu cenderung untuk bersifat tetap, untuk menjaga identitasnya, setidaknya seperti itu. Kemudian yang kelima nih, yang terakhir, kamu yaitu bagaimana merespon stimulasi dari lingkunganmu itu sendiri. Ya, coba bagaimanapun, seperti contoh tumbuhan yang akhirnya demi mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak, ya daun-daunnya ia arahkan ke matahari ketika pagi hari. Misalnya bunga matahari ya. Ini cuma salah satu contoh saja. Ya, dari kelima hal tersebut coba menurutmu mana yang bukan ciri yang tidak dimiliki oleh makhluk atau sesuatu yang tidak memiliki 5 ciri itu. Maka mungkin kita masih bisa mempertanyakan apa sih status kemakhluk hidupannya. Ya, meskipun memang virus kadang-kadang tidak bisa dikatakan benda hidup, namun dia tetap dijadikan benda hidup karena dia akhirnya bereproduksi. Ya, seperti corona inilah. Dia mempunyai kemampuan untuk berkembang biak, dia punya kemampuan untuk berubah. Itulah ciri dari makhluk hidup. Dari penjelasan saya sudah jelas, maka apa yang digolongkan oleh makhluk hidup yang pertama mungkin Pak Ruman mengira-nya yaitu makhluk bersel satu yang mungkin merupakan bagian dari bakteri ya. Tapi apakah benar sih memang bakteri adalah makhluk hidup yang paling awal yang tercipta di planet bumi ini? Ternyata kalau kita menurut dari saya pikir awalnya memang saya runut mungkin dari awal paling pertama kali makhluk hidup itu merupakan nenek moyang dari seluruh makhluk hidup yang berada di alam semesta ini, yang disebut dengan LUCA. LUCA. Jadi namun ternyata bukan. Kalau memang virus dikategorikan sebagai makhluk hidup, maka mungkin makhluk hidup itu sudah jauh lebih awal daripada yang diperkirakan sebelumnya. Yang untuk saat ini bukti yang paling baru memang makhluk hidup itu berasal dari bakteri yang
terbentuk sekitar 3,75 miliar tahun yang lalu, yang berada di Australia Barat kalau nggak salah. Studi yang paling baru lagi ternyata jauh lebih awal lagi dari itu, karena memang ditemukan beberapa bukti ya. Jadi memang sebelum masa Hadean berakhir, yaitu sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu sampai 4 miliar tahun yang lalu, masa Hadean yang dikenal dengan dewa neraka ya, karena memang sangat kondisinya sangat hellish sekali ya, sehingga banyak lava kemudian mendingin, kemudian berbicar lagi karena meletus lagi, kena vulkanik, kemudian mengalirlah sungai-sungai lava, kemudian suhu bumi sekitar ribuan derajat Celcius, sehingga memang sungguh tidak menyokong untuk kehidupan di bumi saat itu. Tapi tidak lama setelah itu ternyata samudra terbentuk, yaitu 4,4 miliar tahun yang lalu, yang mana mungkin itulah asal di mana makhluk hidup bermula. At least sudah banyak sekali teori-teori yang menyatakan tentang asal-usul dari kehidupan itu sendiri, mulai dari abiogenesis yang dicetuskan oleh Aristoteles sampai di abad ke-17, kemudian hingga ilmuwan-ilmuwan pada abad ke-18, seperti contohnya Francisco Redi, kemudian Lazarus Spallanzani, dan kemudian juga Louis Pasteur menyatakan teorinya yang berjudul biogenesis. Namun biogenesis itu sendiri adalah makhluk hidup yang berasal dari makhluk hidup yang lain, yang mana mungkin tapi belum menjelaskan apa sih asal usul dari kehidupan itu sendiri. Meskipun banyak sekali teori yang menyatakan tentang asal usul kehidupan, namun ternyata biogenesis mungkin menemukan pencerahan dari teori modern yang telah dimuatkan, yaitu karena mungkin format itu terdapat dalam terdapat zat kimia yang bernama dengan fosforus monoksida, yang di samping karbon, hidrogen, oksigen, dan sulfur merupakan materi biasa dari itu sendiri. Mungkin saat ini itu kalau mungkin ada komen dan sebagainya, mohon ditaruh di bawah sini. Oke, terima kasih.